Hai study mates, kembali lagi di Let's Study, your study partner. Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang persamaan logaritma. Materi ini masuk dalam subtes PK dan PM pada UTBK 2024. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh Bapak WWK Sulistyo Wibowo. Perkenalkan, nama saya Imanov Kaba, biasanya dipanggil Anov. Saya merupakan mahasiswa Curtin University dari jurusan Mining Engineering. Kita akan mulai materi pada hari ini dengan pengertian yang terlebih dahulu. Pengertian logaritma adalah inverse atau kebalikan dari eksponen atau pemangkatan. Kebalikan dari eksponen atau pemangkatan. Karena itu, sistem logaritma juga bisa digunakan untuk menentukan besar pangkat suatu bilangan pokok. Bentuk umum logaritma yaitu jika A pangkat N sama dengan X, maka A log X sama dengan N. A adalah basis, X adalah numerus, serta N merupakan nilai pangkat atau nilai logaritma. Sehingga jika dibaca seperti ini, maka A log X sama dengan N, itu seperti berapa berapa pangkat A yang berapa pangkat A yang digunakan untuk mencari X gitu. Contoh lain ya, misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jika diubah dalam bentuk logaritma, maka menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Berapa pangkat 2 yang menghasilkan 8? Yaitu 3. Begitu. Lanjut ke sifat-sifat logaritma. Mengapa kita perlu mengetahui sifat-sifatnya? Karena dengan mengetahui sifat logaritma, kita dapat mempermudah pengerjaan soal-soal yang melibatkan logaritma. Sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. A log 1 sama dengan 0, serta A log A sama dengan 1. A log 1 sama dengan 0. Kenapa bisa begitu? Karena bilangan apapun yang untuk menjadikan hasil 1 adalah pangkat 0. A pangkat berapapun A, jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Sehingga A log 1 sama dengan 0. Lalu A log A dengan 1 juga. Mengapa bisa begitu? Karena eh, agar A tetap A, maka pangkat berapakah dia? Maka pangkat 1. Karena pangkat berapapun yang lain akan mengubah dari nilai A begitu. Yang selanjutnya A log X ditambah A log Y sama dengan A log X kali Y. Ya, jadi jika ada dua logaritma yang memiliki basis yang sama ditambahkan, maka kalian bisa menggabungkannya menjadi A log X dikali Y, begitu. Dikalikan saja dua ini, begitu. Lanjut ke yang kedua, yang ketiga. A log X dikurangi A log Y, hasilnya adalah A log X dibagi Y. Kebalikan dengan yang tadi, jika ada dua logaritma yang memiliki basis yang sama, maka ia akan berubah bisa digabung menjadi A log X bagi Y. Jadi ini dibagi dengan ini. Begitu. Selanjutnya kita ada A log X. A log X sama dengan 1/X log A. Jadi bisa dibalik aja. Dan ini berlaku kebalikannya juga begitu. Misalnya 1/A log X sama dengan X log A. Begitu. Selanjutnya ada A log X
sama dengan 1/X. Oh, maaf, ada yang kelewatan tadi ternyata. Yang ini sudah berarti. Ini yang belum. A log X sama dengan C log X dibagi C log A. Apakah, berapakah nilai dari C ini? C adalah bilangan apapun selain A dan X begitu. Jadi A log X sama dengan C log X dibagi C log A begitu. Nah ini basisnya harus sama ya. Nah, kita yang terakhir, karena yang tadi sudah duluan, karena yang ini sudah duluan, maka kita yang terakhir. Yaitu A pangkat M log X pangkat N, maka ini dan ini bisa dikeluarkan. Pangkatnya bisa dikeluarkan menjadi N per M dikali A log XX. A log X. Gitu. Mohon dihafal untuk sifat-sifatnya atau dicatat atau dipahami juga cukup. Karena ini akan berguna untuk kalian mengerjakan logaritma. Karena kebanyakan soal logaritma hanya memainkan dari sifat-sifatnya saja begitu. Lalu kita lanjut ke pengertian persamaan logaritma. Yang kali ini ada persamaannya, kalau yang tadi nggak ada persamaannya. Persamaan logaritma adalah sebuah persamaan dalam bentuk logaritma yang memiliki variabel di bagian basis atau numerus atau keduanya. Sifat-sifat persamaan logaritma. E, jika jika A log fx sama dengan A log n, maka fx sama dengan n. Dengan syarat A harus lebih besar daripada 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Karena memiliki basis yang sama, A dan A, maka kita bisa menyimpulkan kalau ini adalah hal yang sama. Fx sama dengan n, begitu. Selanjutnya adalah jika log fx, A log fx sama dengan A log gx, gx, karena basisnya sama juga, kita bisa menyimpulkan kalau fx adalah gx. Dengan catatan, A lebih dari sama dengan 0, A tidak boleh 1, F serta fx dan gx lebih dari sama dengan 0, begitu. Lanjut, lanjut ke sepertinya ke atas saja lagi, nggak apa-apa. Jika A log fx, A log fx sama dengan B log fx, maka disimpulkan fx sama dengan 1. Jadi kalau eh, apa ininya sama, sama fx, namun ininya berbeda, memiliki basis yang berbeda, maka bisa disimpulkan kalau si fx itu sama dengan 1. Karena seperti sifat yang tadi, yang ini, a log 1 sama dengan a log 1 sama dengan 0. Begitu. Jadi keduanya memiliki hal yang sama. Karena berapapun bilangan yang di sini, kalau ininya 1, maka hasilnya 0. Dan 0 adalah sama gitu hasilnya. Karena seharusnya kalau dengan basis yang berbeda, maka angkanya berbeda. Kalau ininya sama gitu. Ya, kita lanjut. Jika fx log gx, jadi basisnya adalah sebuah persamaan, fx log gx sama dengan fx log hx. Log hx, maka bisa disimpulkan bahwa gx sama dengan hx. Dengan syarat fx lebih dari sama dengan 0, gx lebih dari sama dengan 0, hx lebih dari sama dengan 0, serta fx tidak boleh sama dengan 1. Karena memiliki basis yang sama, yaitu sama-sama fx. Maka bisa disimpulkan kalau gx sama dengan hx. Lanjut ke yang seterusnya. Jika
fx log hx sama dengan gx log hx, maka dapat disimpulkan bahwa fx sama dengan gx. Dengan syarat fx lebih dari sama dengan 0, fx tidak sama dengan 1, gx lebih dari sama dengan 0, serta gx tidak sama dengan 1, dan yang terakhir hx lebih dari sama dengan 0. Gitu. Nah, di angkanya sama. Di sini syaratnya fx dan gx tidak boleh sama dengan 1. Sehingga sifat yang tadi, yang ini tidak bisa diterapkan. Sebenarnya sama. Sama di sini juga tidak boleh. Oke, salah, maaf. Kenapa tidak bisa diterapkan di situ? Karena karena A dan B itu pasti pasti angka yang berbeda. Karena dia adalah sebuah angka dan bukan persamaan. Namun di sini fx dan gx adalah sebuah persamaan yang bisa jadi bentuknya berbeda, namun memiliki value yang sama di akhirnya begitu. Sehingga kita bisa menyamakan seperti ini. Fx sama dengan gx begitu. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah ini. Saya akan lanjutkan di bawah saja karena ini agak panjang. A dikali A log X kuadrat ditambah B dikali A log Fx tambah C sama dengan 0 dengan syarat A kecil lebih dari sama dengan 0, A kecil kurang enggak sama dengan 1, dan Fx lebih dari sama dengan maaf, Fx lebih dari 0. Untuk ini memiliki bentuk yang sama dengan persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikannya, kita dapat merubah fx menjadi y sehingga bentuk persamaannya menjadi ay pangkat 2 tambah by tambah c sama dengan 0. Kita dapat merubahnya menjadi apa? A log fx menjadi y. Akan saya perbaiki. Ya, apa sudah saya rubah sehingga menjadi lebih tepat begitu. Kita dapat merubah A log fx menjadi y, sehingga bentuk persamaannya menjadi ay kuadrat plus by tambah c sama dengan 0. Ini menjadi bentuk persis seperti bentuk persamaan kuadrat, begitu. Ya, jadi tadi kan begini. A log fx kuadrat tambah b a log fx tambah c sama dengan 0. Nah, a log fx a log fx kita anggap sama dengan y. Sehingga ini menjadi ay kuadrat, yang ini menjadi by, yang ini tidak ngaruh, tetap c plus c. Sebenarnya 0 begitu. Ya, kita lanjut ke contoh soal. Dina sedang mempersiapkan sebuah proyek sains tentang pertumbuhan tanaman. Dia menemukan bahwa pertumbuhan tanaman dapat dimodelkan menggunakan persamaan logaritma. Persamaan logaritma. Dia mencatat bahwa pertumbuhan tanaman dalam sentimeter dari waktu ke waktu mengikuti model logaritma berikut. 2 log H min 3 plus 2 log H plus 1 sama dengan 2. Di mana H adalah tinggi tanaman setelah sekian hari. Dina ingin mengetahui tinggi tanaman setelah sekian hari berdasarkan model ini. Berapakah tinggi tanaman tersebut sesuai dengan model yang Dina temukan? Kalian bisa nge-pause video ini jika kalian ingin mengerjakannya terlebih dahulu. Namun saya akan lanjut ke dalam eh, pembahasan dari soal ini. Jadi, eh, di sini saya telah menuliskannya, namun saya akan menuliskannya kembali sampingnya. Jadi 2 log H, H min 3 ditambah 2 log H plus 1 dengan 2. Menggunakan sifat logaritma, kita dapat menyederhanakannya menjadi seperti ini.
Karena ini penjumlahan dan memiliki basis yang sama, kita bisa menggabungkannya. 2 log H-3 dikali H+1 sama dengan 2. Dan setelah kita gabung, setelah kita kali, maka hasilnya menjadi 2 log H kuadrat min 2H min 3 sama dengan 2. Nah, lalu eh, agar persamaannya bisa terselesaikan, maka kita taruh di sini di sebelah kanan logaritma lagi. Bagaimana caranya? Apakah itu tidak merubah nilai dari sebelah kanan? Tidak, karena kita akan menaruhnya dengan logaritma yang bernilai 1, yaitu 2 log 2. Mengapa tidak menggunakan angka yang lain? Karena di sini kita menggunakan basis 2. Agar persamaan ini bisa terselesaikan, maka kita akan menaruh 2 log 2 di samping sini juga. 2 log 2 dikali 2. Jadi ini adalah hasilnya 1. 1 dikali 2 adalah tetap 2, sehingga tidak merubah nilainya begitu. Lalu setelah begini, eh, saya akan memasukkan bilangan angka 2 ke dalam logaritma yang ini. Bagaimana caranya? Dengan cara yaitu yang tadi, yang sifat A, A pangkat M log X pangkat N sama dengan N per M, N per M dikali A log X. Ini akan saya balik begitu. Jadi dari sini ke sini. Jadi hasilnya adalah 2 log H kuadrat min 2H min 3 sama dengan 2 log 2 kuadrat. Ya, jadi ini karena dia anggapannya seperti N ya. Seperti N. Dan saya pindahkan masuk menjadi X pangkat N. Jadi dia masuknya ke sini. Ke yang dua yang ini. 2 log 2 kuadrat gitu. Dan berdasarkan sifat, ketika kita memiliki basis yang sama, maka ini sama dengan ini. Saya hapus dulu biar enak mengerjakannya. Ya, jadi tadi sampai sini 2 log H kuadrat min 2H min 3 sama dengan 2 log 2 kuadrat. Ya, begini. Nah, berdasarkan sifat tadi, karena basisnya sama, kita bisa merubah dia menjadi bentuk yang lebih sederhana. Karena artinya ini adalah sama dengan ini. Hingga kita ubah menjadi H kuadrat min 2H min 3 sama dengan 4. Karena 2 pangkat 2 adalah 4. Setelah kita pindahkan ruas menjadi H kuadrat min 2H plus 1 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan dan ketemu H min 1 kuadrat sama dengan 0. Maka dengan begini kita dapat menemukan hasilnya adalah H sama dengan 1. Sehingga tinggi tanaman setelah sekian hari adalah 1 cm. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Berapakah nilai X yang memenuhi dari persamaan log 3X min 4 sama dengan 5? Pause video ini jika kalian ingin mengerjakannya terlebih dahulu, namun saya akan lanjut ke dalam pembahasan soalnya. Ya, saya telah mengerjakannya di soal yang di samping ini. Jika kalian bertanya-tanya, ini basisnya berapa? Kok nggak ada angkanya di depan sebelum lognya gitu ya? Jadi, ketika ada angka seperti ini, jika ada logaritma seperti ini, tidak ada angkanya, hanya tidak ada angka di sebelah sininya, maka ini artinya adalah basisnya 10. Begitu. Jadi, seperti yang tertulis di sini, saya akan mengerjakannya. Log 3X min 4 sama dengan 5. Lalu karena ini basisnya 10, maka saya menggunakan metode yang sama seperti tadi. Saya menaruh logaritma lagi di sebelah kanan. Namun ini hasilnya 1 karena ini log 10. Dengan basis 10, 10 log 10 menjadi 1 begitu. Log 3X min 4 sama dengan 5 dikali log 10.
Lalu saya masukkan juga angka 5 ini ke dalam pangkat 10 di sini dengan cara yang sama seperti tadi. Sehingga hasilnya menjadi log 3x min 4 sama dengan log 10 pangkat 5. Setelah ini, karena dia basisnya sama-sama 10, maka kita dapat menganggap bahwa ini sama dengan ini. Sehingga hasilnya menjadi 3x min 4 sama dengan 10 pangkat 5. Setelah saya pindah ruas, mendapatkan 3x sama dengan 9,99996. Dan setelah dibagi 3, maka hasilnya adalah 3, 3, 3, 3, 2. Maka jawabannya adalah yang C. 3, 3, 3, 3, 2. C. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Berapakah nilai X yang memenuhi persamaan 3 log X kuadrat min 4X plus 7 sama dengan 3 log X tambah 8 ditambah 3 log X min 17. Pause video ini jika kalian ingin mengerjakannya terlebih dahulu. Namun saya akan lanjut ke dalam pembahasan soalnya. Sesuai yang saya telah tulis di sini, saya akan mengerjakannya ulang. 3 log X kuadrat min 4X plus 7 sama dengan 3 log X plus 8 ditambah 3 log X min 17. Oke, karena ini penjumlahan logaritma dan basisnya sama, kita akan menggabungkan kedua hal ini. Hingga hasilnya menjadi 3 log X kuadrat min 4X plus 7 sama dengan 3 log X plus 8 dikali X min 17. Sehingga setelah kita hitung, mendapatkan hasil 3 log X kuadrat min 4X plus 7 sama dengan 3 log X kuadrat min 9X min 136. Oke, setelah ini karena basisnya sama, kita dapat menganggap bahwa ini dan ini adalah sama. Sehingga bisa kita dapatkan X kuadrat min 4X plus 7 sama dengan X kuadrat min 9X min 136. Setelah dipindah-pindah ruas, maka kita mendapatkan 5X sama dengan negatif 143 dan X sama dengan negatif 28,6. Hasilnya adalah D, dan jawabannya benar adalah D. Mohon maaf, salah. Akan saya rubah di PowerPoint-nya. Oke, sudah saya ubah dan hasilnya adalah E, min 28,6. Ya, kita sudah tiba di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak WWK Sulistyo Wibowo yang telah membiayai bahan pembelajaran pada hari ini. StudyMates bisa mengakses PowerPoint, e-book, serta latihan soal pada materi hari ini dengan cara mengklik link di bawah, di description box di bawah. Dan juga jika kalian ingin menonton kembali video ini, kalian bisa mengaksesnya melalui playlist Let's Study. Kalian bisa berdonasi untuk membantu mengembangkan Let's Study dengan cara mengakses QRIS di bawah ini, atau kalian juga bisa membantu kami dengan cara subscribe dan juga share link video ini kepada teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali. Tetap semangat!